Siwak bukan hanya untuk sikat gigi, tapi juga bisa jadi peluang bisnis yang belum banyak dilirik. Bagaimana mulai budidayanya? Yuk, kita kupas tuntas mulai dari awal hingga panen. Ya, sahabat semuanya, ketemu lagi dengan kami Aidina Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara soal tanaman siwak dan budidayanya. Tapi tunggu sebentar. Di samping saya sudah ada Mbak Titik RM. Siapa dia? Bisa dicek di channelnya. Dia punya channel khusus untuk rekam medis dan kesehatan secara umum. Dan kita kali ini akan tanya sedikit soal siwak sebelum kita nanti belajar budidayanya ya. Kalau budidayanya nanti belajar dengan saya. Saya tanya dulu dengan Mbak Titik tentang manfaat siwak ini, Mbak Titik, secara medis. Ya, terima kasih. Siwak ini ya, selain nabi yang dianjurkan, ini ternyata dalam dunia kesehatan gigi dan mulut ya, terutama untuk kebersihan mulut ini sangat bermanfaat sekali, karena siwak ini bisa membersihkan bakteri di area gigi dan mulut. Apalagi kita ngambilnya yang fresh ya, dari pohon yang fresh gitu. Jadi intinya bahwa siwak ini sangat penting untuk kebersihan mulut kita secara umum dan khususnya untuk gigi ya. Terlepas itu bahwa juga termasuk sunnah Nabi, ini juga termasuk bagian dari kebersihan kita sebagai manusia ya Mbak ya, sehari-hari. Dan Mbak itu juga rutin pakai ya Mbak? Ya, ini tidak cuma pagi dan siang ya, ketika mau sholat, ketika pengajian, ketika mau ngaji. Setiap saat ya Mbak. Dan bisa dibawa kemana-mana soalnya. Enggak repot ya Mbak ya? Bukan sikat gigi yang harus bawa pasta gigi begitu. Oke, dengan Mbak Cici kita ucapkan terima kasih, dan kawan-kawan bisa cek channelnya beliau. Nanti di deskripsi saya cantumkan di sana, dan kita lanjut ke budidayanya seperti biasa. Oke. Baik sahabat, untuk melengkapi informasi kita sama-sama belajar bagaimana cara budidaya tanaman siwak. Sangat mudah sekali, sahabat yang belum pernah menanam pun pasti akan bisa, karena sangat mudah sekali. Sehingga saya harap menonton video ini hingga akhir ya. Baik, ini adalah tanaman indukan untuk siwak. Kita pilih batang yang hijau untuk kita nanti tanam. Batangnya yang hijau yang dipilih. Untuk batang yang sudah berkayu kita tinggalkan, karena sesuai pengalaman nanti berakarnya agak lama dibanding dengan yang hijau, dan juga presentasinya juga lebih tinggi untuk batang yang hijau. Kemudian kita sudah mendapatkan beberapa potongan di sini. Kita potong sekitar 2 jengkal ya, atau 30 sampai 40 cm yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk kita budidaya. Semuanya diambil dari ranting pohon siwak ya. Sahabat bisa melihat di sini ada bagian yang berkayu, warnanya agak beda, warnanya agak cerah. Ini nanti kita tinggalkan. Yang kita tanam adalah cabang atau ruas yang warnanya masih hijau. Baik, kita lanjutkan dengan memotong bagian ranting yang sudah kita dapatkan tadi. Sahabat bisa menyimak di sini, ini sangat mudah sekali. Kita lihat di sini masih
banyak daun yang menempel. Itu kita kurangi dan kita sisakan sekitar setengahnya atau sepertiganya masih ada. Ya, diperkirakan saja. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita potong setengah daunnya. Ini gunanya untuk mengurangi penguapan ya. Karena fokus untuk pembibitan atau budidaya ini adalah mengeluarkan akar di bagian bawah, sehingga kita minimalisir untuk penguapan dengan cara mengurangi daunnya dan juga memotong sebagian daunnya. Ya, bagian yang berkayu kita tinggalkan. Kita potong yang bagian yang masih hijau. Dan cara potongnya sembarang ya, sahabat. Bisa tegak lurus atau sedikit meruncing. Kalau saya sendiri sedikit meruncing. Alasannya yang pertama mudah ditancapkan. Kemudian yang kedua, area perakaran lebih luas. Baik, ini sudah selesai. Semua sudah terpotong dan siap untuk kita tancapkan. Metode kita adalah stek ya, stek tancap. Dan ini kita siapkan media tanamnya. Sahabat bisa menyimak, ini bagian yang paling penting. Jadi media tanam yang dipakai untuk stek itu adalah murni tanah. Kalau saya memakai tanah pasir kali atau ladu sungai. Sifatnya remah, mudah padat, dan banyak unsur hara mineralnya di sana, sehingga akan mempercepat keluar akar. Sekali lagi sahabat semuanya, caranya sangat mudah sekali. Tinggal ditancapkan saja. Ada poin penting yang nanti sahabat perlu diketahui agar peluang munculnya akar itu lebih tinggi. Jadi di setiap ruas nanti ketika kita tancapkan akan muncul akar. Jadi kita tancapkan sekitar 2 atau 3 ruas ke dalam media tanam. Kemudian bagian pucuk yang masih muda kita potong. Sangat mudah sekali, tinggal ditancapkan. Saya sendiri biasanya memakai polybag dengan ukuran 25 ini ya. Ini bisa ditanam hingga 50 batang. Sangat mudah sekali, bukan? Ya, dan sudah selesai. Stek untuk siwak sudah selesai.
Dan ini contoh untuk bibit siwak usia 1 hingga 2 minggu. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyiraman. Penyiraman yang biasa saya lakukan adalah tanpa menggunakan hormon, nutrisi atau ZPT atau vitamin ya. Jadi murni air bersih atau air biasa saja. Dengan penyiraman seperti ini nanti ladu sungai tersebut dia akan mencengkeram bagian batang atau ruas yang tertancap. Poin penting ketika menyiram adalah siraman pertama harus kenyang air seperti ini ya, sampai menggenang, dan dibiarkan hingga kemudian dia menyerap sempurna ke dalam seluruh media tanam. Kemudian setelah sekitar 1-2 bulan akan menghasilkan tanaman siwak yang masih kecil seperti ini. Kita lihat di bagian ruas muncul cabang-cabang baru dan akar muncul di bagian ruas yang tertanam. Sangat mudah sekali, bukan? Ya, seperti ini. Kemudian untuk pindah semai seperti ini sudah menggunakan media tanam yang ada pupuknya. Saya sendiri memakai pupuk kompos dan juga pupuk kandang untuk menggenjot pertumbuhan. Kemudian setelah 3-4 bulan diganti ke polybag yang lebih besar dan pertumbuhan sudah mulai rimbun. Dan selesai sahabat semuanya. Next video selanjutnya kita akan membahas tentang siwak dan cara memakainya, sekaligus bisnis yang menggiurkan untuk tanaman herbal ini. Terima kasih atas perhatiannya.